Ya, sobat kerabat semua, kita lanjutkan diskusi ya. Tadi saya sudah janji untuk memberikan kesempatan kepada Flor untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya? Boleh. Silakan. Aku mau nanya terkait UU Omnibus Law, buruh dan mahasiswa, Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Mungkin yang tepat yang bisa menjawab Mbak Hasfinawati kali ya. Ya. Sebenarnya ini kalau garis besar ini yang punya kepentingan undang-undang Omnibus Law ini kan pekerja ya, buruh. Tapi pada praktiknya ketika aksi demo, kenapa yang sering terjadi chaos itu ada di pihak mahasiswa? Sementara yang saya perhatikan itu ketika buruh demo itu nggak pernah terjadi chaos. Ini sebenarnya ada skenario apa sih? Mahasiswa selalu diburu seperti itu. Baik yang di Bandung saya menyaksikan sendiri karena juga saya ada liputan. 2 hari kemudian yang di Jakarta chaos juga. Saya pikir ini pasti chaos tapi terlalu cepat. 1:30 sudah chaos dan saya sendiri sebagai korban juga, korban gas air mata. Nah yang tadi yang saya tegaskan, kenapa ini selalu mahasiswa yang menjadi target sasaran yang secara represif dari aparat keamanan gitu. Okay. Sebenarnya kan yang punya kepentingan adalah buruh gitu. Okay. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang lagi yang mau bertanya? Ya, jangan-jangan nggak bisa membedakan antara chaos sama kos. Silakan. Dan kaos. Pakai mic dan harus jelas suaranya. Thank you. Perkenalkan saya Dedi, saya dari wakili aktivis jalanan mungkin. Pelan-pelan dan harus jelas suaranya. Oke. Oke. Kedengeran ya? Yap. Oke. Saya Dedi, saya dari aktivis jalanan mungkin kalau bisa disebut ya, anggap saja. Saya ingin menyampaikan yang mana sangat disayangkan yang selama ini kami dan kawan-kawan sering turun di jalan itu sering mendapat intimidasi. Sebenarnya tema malam ini itu sangat menarik. Reformasi diiti atau dikhianati. Setelah pasca 1998 itu reformasi Orba runtuh itu, kita pikir publik itu akan ada perubahan. Akan tetapi yang kita lihat saat ini realnya kita di jalanan, kita diintimidasi, hak suara rakyat. Langsung poinnya apa? Pertanyaannya kepada narasumber apa? Begini, ya titik entry pointnya itu ya saya menyebutkan mengapa selama ini yang sudah kita sebutkan undang-undang itu secara hak kebebasan berpendapat yang disebutkan setelah dicederai, kita di medsos kita tetap diburu, di jalan tetap kita dicegal, bahkan di forum pun kita mic-nya dimatikan seperti sebelumnya pernah kita lihat. Itu sudah tidak sangat sesuai dengan jalannya politik ya. Oke, tidak apa-apa. Itu saja. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Fokus ya, tajam langsung kepada narasumbernya ya. Belum ada ya? Nah, kita ke Asvin dulu ya. Omnibus Law ya. Omnibus Law. Omnibus atau omnibus? Ya karena udah di Indonesia kan omnibus lah. Omnibus. Tapi pakai law juga. Undang-undang omnibus. Silakan. Iya. Jadi sebetulnya klaster buruh itu cuma satu saja karena ini ada 70-an lebih klaster. Jadi tidak benar kalau hanya buruh yang punya kepentingan. Bahkan orang kebanyakan semua juga punya kepentingan karena begitu luasnya gitu. Kita bisa ngobrolin ini sampai kayak wayangan gitu, nggak selesai juga tuh baca undang-undang itu. Nah tapi kemudian poinnya yang saya tangkap betul sekali mahasiswa diburu. Nah menurut saya kenapa? Ya karena mungkin ada mahasiswa itu banyak sekali dan memiliki keistimewaan, dia bebas bergerak, dia tidak harus cari kerja seperti buruh begitu ya, dan mungkin ada trauma tanda kutip di kekuasaan bahwa 98 presiden mengundurkan diri setelah di demo luar biasa di DPR, meskipun kita tahu bukan cuma itu faktornya. Jadi dan saya menangkap begini, apa yang disebut rusuh itu sebetulnya adalah ketika diserang, di gas air mata dan lain-lain. Saya selalu ikut dalam aksi omnibus
dan kalau nggak diserang gas air mata dan lain-lain, nggak masa aksi yang sama tidak rusuh, tapi masa aksi yang sama bisa jadi bertebaran dan berlari-larian ya karena diserang gitu ya, ditangkapi dan lain-lain. Nah, yang menarik tuh kemudian mengapa? Tentu saja hukum nggak bekerja begitu saja, bahkan sebetulnya hukum itu kan di bawah politik. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan hak asasi manusia itu pelaksanaannya tergantung dari politik. Jadi kembali, siapa sih yang sesungguhnya bertanggung jawab? Nah, tadi saya menarik sekali ya mendengarkan bingkai akademis dari Bung Boni Hargen ya. Jadi kan begini tuh, ada inkonsistensi logika. Kalau ada kelemahannya karena oligarki. Tapi di nafas yang sama, Bung Boni kemudian mengatakan itulah kelebihan Pak Jokowi. Jadi kalau kelebihan menjadi kelebihan personal presiden. Nah, dan kemudian soal KPK gitu ya. Dan ini juga penting. Inkonsistensinya begini. Kalau itu teori kuno itu ya, eksekutif, yudikatif, ini ada ahlinya di depan saya nggak berani jelasin. Tapi bahwa pemerintahan itu bahwa negara itu hanya dibagi kekuasaannya dengan eksekutif, yudikatif, legislatif itu kuno. Komisi-komisi itu adalah teori baru dan dia tidak bersifat sementara begitu, karena kemudian diasumsikan dengan oligarki dan lain-lain tidak mungkin tanpa pengawas eksternal begitu. Jadi ini kuno sekali dan pendapat itu juga sudah ditentang dengan UNCAC, konvensi anti korupsi yang juga dibuat para ahli hukum internasional begitu ya. Jadi pada akhirnya pertanyaannya, kalau buat saya kita jelas-jelas saja. Jadi saya mau klarifikasi, yang kuno itu Boninya atau pendapat Boninya yang kuno? Menurut saya pendapatnya itu gini. Ini nggak benar, ini nggak tahu belajarnya di mana. Gini, Nah, saya potong dulu. Ini juga menunjukkan ada kesombongan. Saya Bukan. jadi lihat ada Bukan. begini ya. Nggak apa-apa. Ada yang menulis, ada yang namanya kesombongan Nggak apa-apa. epistemis. Kalau kesombongan intelektual itu kan Bung Rocky ahlinya lah, sama lah gitu. Cuma begini, harus diluruskan dengan tegas. Saya nggak tahu kamu menangkap saya atau tidak. Kan itu persoalannya. Have you got me or not? Jadi saya katakan dari awal bahwa kita tidak bisa berhenti pada satu simplifikasi yang terlalu dangkal dengan menyimpulkan Pak Jokowi gagal. Harus melihat kompleks persoalan ini di belakang yang lebih rumit. Dan di sana saya melihat ada aktor besar yang bernama oligarki. Oke. Iya, Nah sudah itu yang mau ditangkap saya ya? katakan. Oke. Nah ketika kita bicara soal transisi demokrasi, saya katakan kepada kamu, saya studinya ilmu politik dari S1. Semua bidang saya sampai S3 itu di situ. Terus kenapa emang? Saya mau mengatakan bahwa sejarah lahirnya yang namanya KPK, sejarah lahirnya semua auxiliary bodies dalam sistem demokrasi itu lahir dari kebuntuan dari sistem lama, trias politika itu. Maka dia muncul dan ditawarkan dalam konteks transisi politik. Tujuan dasar awalnya adalah membantu penguatan nilai-nilai demokrasi sampai trias politika ini kembali benar, atau kalau tidak pernah benar ya jadi benar. Maka sifatnya ad hoc. Ad hoc bahasa Latin itu artinya sementara. Oke. Nah, artinya ketika trias politika ini menjadi benar karena ini pilar utama dari demokrasi, maka yang auxiliary bodies itu bisa dibubarkan. Ya, poinnya sudah, Bung Rocky, kita kembali Itu dulu yang ya. saya katakan. Ya, oke. Nah, jangan bilang bahwa itu teori kuno. Enggak, demokrasi itu hanya bicara trias politika. Ya. Selebihnya adalah penguatan. Auxiliary bodies Ya, adalah oke, bagian oke. dari skenario penguatan. Oke. Ya, Terima kasih. silakan. Iya, saya pikir ada kesamaan pikiran ya bahwa sejarah itu kan masa lalu. Ya. Gitu. Dan tadi tesis yang utamanya adalah bahwa presiden tidak akan pernah bisa, tadi ada hukum kekekalan Oligarki. oligarki. Kalau kekal, dia tidak akan pernah hilang. Kalau dia tidak hilang, berarti faktor penentu bukan cuma presiden, bukan cuma trias politika, tapi oligarki. Karena itulah sebetulnya ada inkonsistensi di sana. Otomatis di negara maju seperti Amerika pun oligarkinya Mike. otomatis di Amerika pun oligarkinya kuat, di negara-negara maju juga oligarkinya kuat, tetapi penegakan hukum berjalan dengan baik, monitoring publik jalan dengan baik. Jadi Itu salah gunanya. siapa? Kalau nggak berjalan salah siapa, Bang? Itu tanggung Itu- jawab siapa? Itu gunanya perbaikan terhadap penegakan hukum, penguatan civil society itu penting.
pendidikan politik untuk masyarakat, tingkatkan level pendidikan masyarakat supaya dia sadar bahwa dia subjek dalam negara. Kontrol terhadap negara itu ada di tangan masyarakat. Kita nggak bisa lagi mengharapkan institusi. Di negara maju, orang-orang tuh cerdas, dia bisa menilai pemimpin ini benar atau tidak, dan dia bisa mengakses itu ruang kekuasaan. Dia bisa berbicara dengan logika yang benar, dengan dasar, dengan bukti yang kuat. Di kita, ruang media itu diisi dengan hoax. Di sana orang memfitnah, nggak bisa bedain kritik dan fitnah. Nggak bisa bedain kesimpulan samar dengan sesuatu yang pasti. Nggak bisa bedain asumsi, hipotetis. Jadi yang tanggung jawab siapa itu? Pernyataan? Banyaknya ruang publik yang diisi hoax itu yang tanggung jawab siapa? Nah, itulah gunanya negara mengendalikan itu. Maka perlu ada undang-undang ITE atau apapun lah namanya undang-undang itu. Spirit dasar undang-undang ini adalah mengontrol ruang maya itu supaya kepentingan umum di sana terjaga. Kepentingan umum, kita juga bicara keselamatan individu di sana. Karena suka atau tidak, kita harus akui banyak hoax di sana, banyak fitnah di sana. Saya pernah difitnah narkoba habis-habisan, biar Anda tahu. Tapi cek ke BNN, semua bukti saya jelas negatif. Artinya bahwa ini yang negara harus atur, ruang publik ini, ruang publik baru harus dikendalikan oleh undang-undang. Tetapi kita juga suka difitnah Taliban. Gantian. Tetapi, ntar dulu, saya gagas. Ini suara dasar saya. Kalau telinga kamu agak terganggu, akan jauh dikit. Jadi, ada fakta penyimpangan terjadi bahwa dalam praktek politik di negara tertentu, mungkin juga di kita, kekuasaan memakai undang-undang ini untuk kontrol politik. Bisa saja itu terjadi. Namanya juga kekuasaan. Sejarah aja ditulis oleh kekuasaan kok. Nah, tugas kita adalah melakukan kritik. Suara Anda bagus ada supaya itu melakukan pelurusan. Ya, poin. Tadi tolong dijawab juga tentang Omnibus Law. Silakan, lanjutkan. Udah sih kayaknya tadi. Oh, sudah ya. Sebetulnya jadi Omnibus Law itu esensinya bukan untuk hanya pekerja. Karena justru yang namanya Omnibus semua itu dia ada 70 lebih ya. Jadi memang justru perdebatan publik kita itu mengecilkan bahwa itu seolah-olah hanya buruh. Dan bagaimana cara pemerintah dan DPR menangani Omnibus Law itu juga mengecilkan itu hanya buruh, yang diundang cuma buruh, kemana petani, kemudian masyarakat umum yang tanahnya bisa terampas begitu saja. Bagaimana dengan perempuan yang karena impor pangan, kehilangan pekerjaan di pertanian kecil, itu nggak pernah dilihat. Ini saya ingin ke Bang Rocky ya. Iya, boleh. Nah, soal ruang publik tadi kan seperti ada paradoks ya. Boni bilang, ini ruang publik ini berisi hoax yang banyak. Karena itu kita butuh negara mengendalikan. Kita butuh undang-undang ITE, ya kan? Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, ini ruang publik ini makin sempit. Ya sekarang ini kan, salah ngomong sedikit diancam 10 tahun dengan undang-undang ITE dan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu. Yang sekarang dikenakan kepada Sahganda Nenggolan, dikenakan pada Jumhur Hidayat, Habib Rizik. Silakan, Bung Rocky. Jangan saya, kalau saya nanti orang marah lagi. Kan ruang publik itu fungsi dari demokrasi itu. Jadi kalau indeks demokrasi kita merosot, itu artinya ruang publik memang makin tertutup. Kan itu Economic Intelligence Unit lakukan itu, pemantauan Human Rights Watch. Jadi semua itu memang bukan memburuk, membusuk gitu. Ini soal yang Sekalian menjawab tadi itu ya, yang pertanyaan tadi. Jadi karena itu saya udah pindah hobi, saya nggak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu. Saya ingin kita rencanakan sesuatu untuk memperbaiki demokrasi kita. Karena itu saya tawarkan tadi, yang baik kita diskusikan. Mau tunggu 2024, artinya memberi kesempatan oligarki untuk merampok lebih banyak, karena nggak ada KPK lagi nanti kan. Atau kita percepat. Nah, percepat itu yang mesti kita pikirkan. Kan itu bukan soal makar kan, kita cuma mau lihat fungsi dari institusi. Jadi gampangnya begini, kalau sudah terus decaying politik itu in the making. Mau tunggu sampai 2024 itu artinya berantakan. Divided nation makin lama makin dalam itu. Jadi bikin aja komite nasional untuk menghasilkan ulang Indonesia. Menghasilkan ulang Indonesia, itu Indonesia yang berpikir.
Dan satu hal yang memang luput dari politik kita adalah Secangkir opini ya. soal berbincang, fungsi dari berpikir. pikiran, fungsi dari akal gitu kan. Kalau dibilang hoax, ya memang masyarakat sipil gemar bikin hoax. Tetapi yang dibikin masyarakat sipil itu nggak akan berguna. Karena pemerintah punya cara menghalangi hoax yang dibikin masyarakat sipil. Yang berbahaya kekuasaan yang bikin hoax, kita nggak mungkin batalin itu. Itu soalnya kan. Jadi, soal begituan. Nah, secara umum saya terangkan tadi bahwa kenapa kita gagal memberdayakan demokrasi atau mencerna demokrasi. Karena istana itu isinya adalah tukang pukul aja, bukan tukang pikir. Itu begitu keadaannya. You undang siapapun dari istana datang ke sini itu bukan tanpa konsep tapi tanpa otak gitu. Ya karena langsung marah kan, ngamuk segala macam. Ini Boni ini exception yang agak jarang aja nih. Kalau saya bukan orang istana. Iya, karena itu saya bilang Anda exception itu. di dalam Bukan regimentasi. orang istana tapi Yes. mewakili suara istana mungkin ya. Oke, itu dia berhak buat bela Jokowi itu soal argumen individu yang oke, individu. Jadi kan seringkali kalau kita tanya apa namanya nih juru bicara atau KSP segala macam, ini kan demokrasi dari untuk rakyat, itu kita udah dengar beratus tahun itu. Tapi inti dari demokrasi adalah akal. Karena itu seorang psikiater Jerman namanya Karl Jasper yang kemudian jadi filosof, dia bilang begini, demokrasi itu bukan pemerintahan orang untuk orang dari orang. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Jadi demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Artinya yang memerintah itu akal. Jadi kalau orangnya nggak berakal, walaupun terpilih secara demokrasi, dia akan membunuh demokrasi. Karena demokrasi itu adalah urusan argumentasi. Promosikan argumen Anda, bukan eksploitasi sentimen orang. Kan itu yang terjadi. Jadi soal-soal beginian yang kita mau perbaiki melalui secangkir opini itu, supaya ada opini yang argumentatif. Izin tambah dikit, Pak Iya, Refli. kerabat dan sobat semua, sebenarnya kami juga mengundang perwakilan dari KSP ya, Kantor Staf Presiden, dan sudah menyatakan ya sejak pekan yang lalu sesungguhnya, tapi last minute tadi, baru tadi membatalkan, katanya diperintahkan oleh saya, ini kan publik kan, diperintahkan oleh bos untuk diam dulu, kira-kira begitu. Menarik nggak ini? Artinya ruang publik mau di stop nih, padahal kita membutuhkan sebuah dialog, ya kan? Ada yang mau menjawab, Bung Boni? Saya Oke. komentar nih. Pertama, saya bersyukur bahwa saya bukan orang KSP lah ya, Iya. sehingga nggak bisa dikelompokkan di kategori Pak Aroki tadi. Tapi memang saya cermati dialektika diskursus yang muncul di media. Ada di situ Pak Rocky, Bung Revi, itu ada representasi dari KSP. Jujur saya memang melihatnya agak tidak imbang. Di sini berpikirnya serius, di sana saya nggak tahu. Agak kurang serius untuk merespons. Artinya tidak masuk ke frekuensi yang sama. Itu sih kelemahan sebetulnya. Saya kira ini Presiden juga perlu tahu. Kelemahan komunikasi istana yang tidak masuk ke frekuensi publik yang setara, yang linear, yang paralel, sehingga dia tidak menarik. Jatuhnya akhirnya apapun aksi dan reaksi itu tidak imbang. Akhirnya ada ketimpangan di sana, maka muncul tuduhan-tuduhan lain. Jadi saya pikir perlu ada perbaikan memang. Ya munculkan orang-orang yang bisa berpikir untuk bisa merespons oposisi seperti Pak Rocky. Kalau enggak nanti ini agak belepotan. Saya kira itu, dan saya sepakat sekali bahwa demokrasi tanpa berpikir, demokrasi tanpa intelektualitas itu dia akan mati. Ya, roh demokrasi itu kan ada pada masyarakat, tapi bukan pada tubuh masyarakat dalam pengertian physical sense, tetapi masyarakat sebagai entitas yang berpikir, entitas yang bergerak, yang hidup. Maka ketika berpikir itu berhenti, demokrasi serentak mati. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pernyataan baik Bung Rocky maupun Bung Boni itu bisa didengarkan istana juga ya. Kayak kalau mesin itu overhaul gitu ya. Overhaul tidak hanya mengganti skrupnya,
tapi juga mengganti mesin utamanya ya. Itu kalau mereka mengerti kalimat saya. Dan Ini pakai ini dong. itu kalau mereka mengerti kalimat saya atau kalimat Boni gitu. Nah, Tapi saya ragu tuh. Kecuali dimasukin uji tes kecerdasan, bukan tes kebangsaan. oh. Sebenarnya sayang sekali ya enggak. Doni Gahral sebenarnya kita undang ya, Doni Gahral Adian. Kemudian Irfan Pulungan kita undang ya. Tetapi memang belum sempat datang. Juru bicara presiden juga kita undang, Bung Fajrul Rahman. Tetapi dulu kan Bung Fajrul Rahman kan satu frekuensi sama Bung Rocky Gerung kan, sama-sama menjadi berjuang untuk calon presiden independen kan. Oh, iya pada waktu itu, tapi frekuensi akal berbeda. Kita break dulu ya. Untuk sesi terakhir nantinya kita mau mengeksplorasi. Mudah-mudahan kita terus bisa berakal sehat dan berpikir sehat. Ya, kembali.